kesehatan. Akan tetapi sesuatu yang dilarang kemudian boleh dikerjakan karena darurat atau karena hajat. Ada dua hal. Karena darurat atau kebutuhan mendesak disamakan dengan darurat. Itu boleh kalau dibolehkan hanya seukur daruratnya. Menurut kaidah fikih al-darurat tubihul mahzurat. Keadaan darurat membolehkan sesuatu yang dilarang. Yang kedua, al-hajatul masyhurah tunazzal manzilatal darurah. Kebutuhan yang sudah populer dan mendesak itu disamakan dengan keadaan darurat. Butuh, harus ada dokter umat Islam ini. Itu kebutuhan yang populer dan mendesak, maka itu disamakan dengan keadaan darurat. Kalau keadaan seperti itu, boleh melakukan yang tadinya dilarang menjadi boleh. Melihat aurat nggak boleh, untuk pengobatan aurat didelok piye. Ada orang sakit apa? Niki lho Pak nggen kula. Sakit apa niki lho? Barang kula. Lah ya ki lara apa? Barang kula. Kuping mboten, barang kula kok kuping. Harus terang-terangan, sing lara apane? Niki lho. Apa to ya? Lah dokternya nek ngobati piye wong barang kula ya kok gegere apa? Kemaluan saya Pak. Lihat kemaluan tidak boleh, tapi bagaimana bisa mengobati? Dilakukan pemeriksaan, nggak boleh menjadi boleh karena al-hajatul masyhurah tunazzal manzilatat darurah. Kebutuhan yang populer dan mendesak itu ditempatkan pada tempatnya keadaan darurat, jadi boleh. Seperti saya katakan tadi, sesuatu yang dibolehkan karena darurat itu diukur dengan kadar daruratnya. Makan bangkai yang tidak disembelih haram karena darurat, nggak ada makanan lain kecuali bangkai. Kalau saya makan haram, kalau nggak saya makan, kelaparan saya mati, berarti keadaan darurat. Opo? Nggak celeng Pak. Saya ini lapar bisa mati. Kalau nggak makan mati, ada makanan daging babi. Padahal daging babi itu haram. Bagaimana Pak Bukhari? Maka kamu karena darurat boleh makan daging babi untuk mencukupi kelaparan sehingga tidak mati karena kelaparan. Bolehnya seukur bisa menjaga diri tidak sampai mati. Pokoknya wis mangan cukup sudah halal. Dihalalkan karena darurat. Wah, pupuk halal aku tak mangan sing akeh lah, nggak boleh. Pupuk awake dhewe darurat, ayo nyate, wah ora oleh. Iki jenenge ora darurat, seneng-seneng. Pupuk oleh, nggawa sing akeh, nggawa mulih, enggak boleh. Bedah maya itu karena darurat, ya hanya boleh seukur yang diperlukan. Yang kamu bedah apanya? Mau meneliti jantung yang ada di dadanya. Nek ngono rasa delok-delok manuke. Wong sing ana jantunge kok didelok ngisore. Seukur daruratnya, yang diperlukan apa? Maka disusunlah etika kedokteran untuk melakukan otopsi. Tidak asal-asalan orang diotopsi langsung ditelanjangi budak. Yang lihat-lihat kepentingan otopsinya, otopsi sekujur atau sebagian setengahnya atau sebagian kecil. Ada kalanya badan bujur, ada kalanya setengahnya, ada kalanya sebagian kecil parsial.
Walaupun otopsi dilakukan secara menyeluruh, tetap seperlunya, dan tidak boleh orang yang nggak berkepentingan ikut masuk dalam ruang otopsi. Engkau kepengen meroh, tuh kami nyapu ya dadak nyapu melok melebur, nggak boleh. Yang melakukan otopsi saja yang boleh, yang lain nggak boleh ikut melihat. Yang mau otopsi saja nggak boleh melihat-lihat, yang nggak diperlukan. Yang kedua, kecuali seukur dengan kadar daruratnya, kemuliaan manusia yang dimuliakan oleh Allah harus tetap dijaga. Memperlakukan mayit harus dengan cara yang sopan, yang baik. Itu manusia seperti kamu juga manusia. Dulu waktu ada nyawanya ya seperti kamu. Jadi katakan pada diri sendiri dokter itu, dulu waktu punya nyawa ya seperti kamu, maka perlakukan dengan baik. Karena dalam surat Al-Isra ayat 70 tadi dikatakan Allah memuliakan anak cucu Adam dan dilebihkan melebihi yang lain, sampai jenazahnya saja nggak najis. Maka perlakukan dengan baik. Memecahkan tulang mayit sama dengan memecahkan tulang orang hidup. Maka hati-hati, pakai etika, muliakan itu anak cucu Adam. Orang dugang, duduk, kulit lorono, kulit lorono ini, jangan, harus dengan etika yang baik, dengan alat yang baik. Besok yang dipakai melakukan pembedahan ya kudu landep kok. Melakukan operasi kok besoknya ketul, diris orang. Maka sebelumnya mesti para ahli otopsi itu menyiapkan alat-alatnya yang sangat rapi sekali. Kecuali kalau otopsi dilakukan darurat, kalau bisa harus di dalam ruangan khusus. Tapi kalau tidak, karena sesuatu hal, boleh misalnya kuburan orang meninggal dunia dimakamkan, lain hari terjadi ada kecurigaan mungkin dibunuh orang, maka dilakukan pembongkaran kembali kuburannya, jenazahnya diambil untuk dilakukan otopsi. Itu karena darurat, tidak harus di kamar mayat, bisa saja di kuburan disediakan perlengkapan yang memadai, tapi tetap dijaga, tidak semua orang boleh melihat. Tidak boleh mempermainkan, ini yang ketiga ini, tidak boleh mempermainkan organ tubuh manusia atau jenazah. Tangan itu cekel di mana main-main. Kita elek nom, bocah nom-nom mahasiswa kedokteran kan ya nom-nom ya, bocah nom-nom. Kok ngerti orang iseng-iseng di. Jadi etika harus dijaga. Banyak kode etik yang dipasang oleh para dokter. Kalau di Indonesia ini bolehnya otopsi untuk forensik maupun klinis sudah pernah diputuskan, kalau nggak salah tahun 55 atau 45 saya lupa, sudah diputuskan oleh Mahkamah Syariah Kedokteran. Boleh karena darurat, boleh karena kebutuhan yang populer. Itu juga melibatkan fatwanya ulama-ulama dari Mesir dan dari negara-negara Islam lainnya. Sepakat kepentingan darurat, kepentingan
kebutuhan yang mendesak dan populer boleh dilakukan, tapi harus dilakukan seukur kebutuhannya saja, tidak lebih dari itu. Dan sopan santun memperlakukan jenazah sebagai makhluk yang dimuliakan Allah harus tetap dijaga. Maka tidak boleh mempermainkan onderdil atau anggota tubuh manusia itu. Itulah beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Mungkin ada beberapa pertanyaan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan dari Yai cukup memberikan satu pemahaman yang sangat baik dan bermanfaat. Ya, jadi hanya yang jadi pemikiran gini ya, materi-materi setiap kali pertemuan ya, ini kami sangat berharap bisa dihimpun, kemudian diterbitkan, dibukukan gitu, karena ini kepentingan keseharian ya. Mungkin bisa diperakarsai oleh Takmir Masjid Agung Semarang. Ya, nanti saya sampaikan ya. Apalagi? Terus yang kedua agak menyimpang dari tema ya. Ini terkait dengan bacaan sholat ketika kita i'tidal. Saya membaca ada dua jenis, yaitu yang Rabbana lakal hamdu. Yang satunya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Yang kedua ada beda sedikit. Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang pertama saya sampaikan pada panitia, tapi dulu pernah diupayakan, tapi bagaimana ya? Oh, mungkin sulit mengeditnya ya. Direkam ya, ada rekaman mas. Rekaman, tapi dieditnya kemana? Memang untuk itu tidak mudah ya, harus ada. Ini malah ada yang merekam setiap saya ngaji dan disiarkan di YouTube. Itu ada itu teman ini yang tiap kali menjaga, Anda bisa melihat di internet ya. Tapi ya itu untuk mengedit memang kadang-kadang diperlukan, kecuali kalau ada tenaga yang siap mengedit ya, dan sebelum diterbitkan harus dikonsultasikan pada saya. Itu satu pekerjaan yang memerlukan yang mungkin di kalangan kita mungkin belum terbiasa. Saya sampaikan pada panitia. Yang kedua, orang sholat waktu i'tidal ada yang baca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ada yang membaca Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu yang benar mana? Tergantung kamu tahu nggak. Kalau tahu ya podo bener. Rabbana lakal hamdu. Laka di sini berfungsi sebagai khobar, alhamdu sebagai mubtada. Rabbana munada ya Allah, Tuhanku, lakal hamdu bagimu pujian. Jadi itu sebagai mubtada alhamdu dibaca rafa. Sifatnya yang dibaca rafa, yang dibaca rafa, alhamdu yang mil'u. Jadi mil'u samawati pujian yang memenuhi. Jadi yang memenuhi berarti dia sifatnya hamdu, maka dibaca mil'u. Nah kalau ada yang baca mil'a, itu mesti membuang kalimat yang seharusnya ada, dibuang. Hamdan dengan pujian mil'as samawati yang jadi karena menyifati hamdan pakai mil'as samawati.
Lakal hamdu milu samawati. Rabbana lakal hamdu, hamdane gak dikandakno. Mil as-samawati. Artinya hamdan mil as-samawati itu. Ditakdirkan kata-kata hamdan itu. Terus ngono rasa mbok rembug. Mulai uyuk karo. Tapi bener lah, boleh ya, boleh. Ada lagi? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai dokter tadi Pak Yai, apakah harus kalau yang dioperasi itu perempuan, dokternya harus perempuan atau umum? Atau mungkin yang ibu-ibu yang melahirkan itu harus bidan perempuan atau bidan laki-laki? Dan yang kedua mengenai donor darah Pak Yai. Donor darah itu hukumnya apa Pak Yai? Apakah sama dengan bekam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau melakukan otopsi, apakah ada keharusan? Kalau yang diotopsi itu laki-laki, yang mengotopsi harus laki-laki. Kalau yang diotopsi perempuan, harus perempuan. Jawabannya, kalau ada memang begitu baiknya. Kepentingan apa? Kepentingan untuk forensik, kepentingan bukti pengadilan. Nek ono lanang wedok. Angel golek dokter wae angel ra karuan ya sak entuke gitu. Tapi untuk pendidikan mau yang dididik itu ada calon dokter laki-laki, ada calon dokter perempuan, boleh. Calon dokter perempuan meneliti jenazah laki-laki boleh, meneliti jenazah perempuan boleh. Kalau enggak gitu kan enggak tahu nanti. Calon dokter laki-laki kan juga harus tahu juga organ tubuh manusia perempuan. Calon dokter perempuan juga harus tahu organ tubuh laki-laki. Jadi kalau untuk kepentingan pendidikan dokter tidak harus yang mengotopsi sama lakinya apa sama perempuannya, tidak. Tapi kalau untuk forensik, kalau bisa laki-laki oleh laki-laki, perempuan oleh perempuan. Kalau nggak bisa ya boleh saja. Termasuk juga yang ketiga, pengembangan ilmu kesehatan. Kalau bisa laki-laki, perempuan. Kalau nggak bisa ya laki-laki, perempuan boleh saja. Yang kedua apa? Donor darah itu bagaimana hukumnya? Donor darah itu sudah diputuskan oleh para ulama dunia, boleh kalau untuk kepentingan membantu keperluan kekurangan darah, asal tidak dijual belikan. Tentu saja diutamakan muslim. Tapi kalau tidak, boleh juga, tapi tidak boleh diperjualbelikan. Aku mau mengeluarkan darah saya, 1 cc-nya sekian ribu, itu nggak boleh. Tapi kadang-kadang ada kejadian, beberapa orang pekerja keras itu dipanggil, diambil darahnya, lalu diberi makan roti, susu untuk memulihkan darah yang diambil, terus diberi uang sekedar bisyarah, boleh. Itu namanya bukan jual beli. Tapi dalam keadaan terpaksa, sekali lagi, ada orang memerlukan transfusi darah, kehabisan darah, nggak ada orang yang mau memberi darah, terpaksa beli, boleh. Dunia ini menurut nek kepeksa iki apa ora oleh dadi. Tapi dalam keadaan wajar, donor darah tidak boleh minta imbalan duit. Katakanlah jual beli itu nggak boleh. Ada lagi pertanyaan? Enggak. Ada pertanyaan,
orang melahirkan anak lalu meninggal dunia dikatakan mati syahid. Orang pergi ke pondok pesantren belajar ilmu agama, meninggal dunia dalam perjalanan atau di sananya disebut mati syahid. Banyak sekali orang mati syahid. Termasuk kalau ada saya beritahu mungkin kaget. Wal mayyitu ishqan. Orang yang mati karena cinta itu mati syahid. Dengan syarat cinta banget tapi dipendem cintanya sampai mati. Enggak dikobarkan, enggak diberitahukan, dimpat baik. Jadi cintanya namanya ngomong, namanya kotor. Sampai ngenes, sampai mati syahid. Oleh kita berbong kandani, sidik-sidik apel, orang mati syahid, sangit. Apa benar mati itu begitu itu mati syahid? Yang benar yang namanya mati syahid itu yang bagaimana? Mati syahid itu ada dua macam. Satu mati yang namanya mati syahid dunia. Yang kedua ada mati syahid dunia akhirat. Orang yang mati syahid dunia akhirat yaitu orang yang mati dalam membela agama, perang membela agama dan negara, perang melawan musuh dalam rangka membela agama dan negara. Kalau sampai mati maka dia mati syahid. Kalau mati syahid tidak boleh dimandikan, biarkan dia berlepotan dengan darahnya dan nggak boleh diberi kain kafan, bungkus saja dengan pakaian yang dia pakai. Tetapi kalau mati syahid dunia saja, yaitu orang yang mati karena satu tadi itu melahirkan anak sampai mati, orang yang kebakaran, mati kebakaran, dia mati syahid. Mati syahid akhirat. Di dunia tetap dihukumi seperti orang yang mati biasa. Iya, dimandikan, dikain kafani, disolati, seperti orang yang umum. Tapi di akhirat dia termasuk orang mati syahid. Artinya disaksikan kematiannya yang baik oleh para malaikat. Jadi perlakuan dunia yang berbeda, yaitu tetap dimandikan, dikafani, disolati, dimakamkan. Kalau syahid dunia akhirat, di dunia nggak boleh dimandikan, nggak boleh dikafani, ya, tapi tetap dikebumikan. Dan nanti dia termasuk orang yang menurut sabda Nabi Muhammad SAW, yasma'u yaumal qiyamati salasatun, al-anbiya wal ulama wasyuhada. Besok hari kiamat yang bisa memberi syafaat ada 3 atas izin Allah tentu saja. Satu, para nabi, dia yang diberi izin untuk memberi syafaat. Yang kedua, para ulama. Dan yang ketiga, orang-orang yang mati syahid. Tapi bukan yang mati syahid akhirat saja, seperti tadi orang yang melahirkan meninggal dunia, enggak. Yang bisa menyafaati nanti adalah orang yang mati syahid dunia akhirat. Itulah yang namanya syahid. Ya. Ada lagi pertanyaan? Enggak ada, ibu-ibu?
Kalau tidak ada, saya perlu beritahukan pada saudara-saudara bahwa ilmu pengetahuan sekarang itu telah mengungkap banyak kebenaran ajaran Islam, termasuk penelitian ilmu kedokteran. Ini saya beritahukan supaya saudara itu nggak ada rasa ingkar dengan melakukan bedah mayat untuk mengadakan penelitian itu. Saya beritahukan telah diketahui kebenaran Islam dari hasil penelitian para ahli ilmu pengetahuan, antara lain bedah mayat. Dalam Al-Quran ada firman Allah yang menyatakan, innalladzina kafaru sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Artinya, orang-orang yang kafir mengingkari ayat Allah, innalladzina kafaru bi ayatina, orang-orang yang mengingkari ayat-ayatnya Allah, sawfa nuslihim naro, akan aku ceburkan ke dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum, setiap kali kulitnya hangus terbakar, badalnahu juludan ghairaha, aku ganti dengan kulit yang baru. Mengapa? Liyadzuqul azab, supaya bisa merasakan sakit. Ayat ini mengatakan orang yang mengingkari ayat Allah akan dihukum di neraka. Setiap dibakar kulitnya sudah matang, sudah hangus, diganti kulit baru. Kata Al-Quran supaya bisa merasakan panas. Saya dulu berpikir orang duwe kulit daging diopong ya tetap loro toh. Ya enggak? Orang dibakar kulitnya sudah hangus. Kalau dibakar kan ya tetap beberapa kulitnya daging dibakar ya kobong berdua itu mas. Ya enggak? Tapi saya timbul pertanyaan, kok ada kata-kata Quran, setiap kali kulitnya hangus, aku ganti dengan kulit yang baru supaya bisa merasakan sakit itu. Ternyata berdasarkan penelitian dari hasil bedah mayat, diketahui saraf yang merasakan sakit itu terletak di kulit. Jadi kalau kulitnya sudah hangus nggak merasakan panas, diganti kulit baru biar merasakan panas. Subhanallah, shadaqallahul azim. Ternyata benar kata Allah. Ternyata saraf yang bisa merasakan panas itu tempatnya di kulit. Maka Allah berfirman begitu. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayatku akan kumasukkan dalam neraka. Setiap kali kulitnya hangus, aku ganti kulit yang baru supaya bisa merasakan siksa. Berarti ternyata benar kata dokter, rasa sakit itu letaknya, saraf yang bisa mendeteksi rasa sakit itu tempatnya di kulit. Subhanallah, shadaqallahul azim. Hasil daripada bedah mayat. Terus kowes ada sing takon. Ya. Pindahkan kubur. Namanya nafsul mayit, membongkar mayit lalu dipindahkan. Sebenarnya Allah sudah memastikan menurut hadis Nabi, setiap orang meninggal dunia itu akan dimakamkan di tempat di mana dulu tanahnya untuk
bikin badan dia itu diambil. Ketika orang menjadi janin di dalam perut umur 4 bulan, itu setelah dipastikan oleh Allah akan jadi manusia, maka ditaburkan debu atau tanah dari suatu tempat, sehingga nanti matinya dia akan kembali. Dari mana tanah itu diambil untuk dia itu? Kalau orang itu untuk dia diambilkan tanah dari Semarang, walaupun rumahnya di Kalimantan, nanti matinya akan dimakamkan di Semarang. Walaupun orang itu lahirnya di negeri Belanda, kalau debunya diambil dari Jawa, ya makamnya di Kerkop. Jadi kata Nabi, maka dari itu kalau orang sudah dimakamkan, ya sudah. Biasanya para ulama berdasarkan hadis dan dalil yang lain menyatakan bahwa membongkar mayat tanpa keperluan yang diperlukan nggak boleh, apalagi sampai memindahkan. Tapi kalau ada keperluan, misalnya tadi lupa nggak diberi kain kafan, boleh, asal kira-kira belum hancur jenazahnya, boleh digali untuk diberi kain kafan kalau diperkirakan jenazahnya belum hancur. Kalau tadi belum disolati kok sudah dikubur, nggak boleh digali, karena sholat di kuburan boleh. Kalau untuk dipindahkan karena apa ya, pembangunan tol, apa kira-kira tol itu bisa bongkar kuburan nggak? Artinya apakah kalau bikin tol itu harus bongkar kuburan nggak? Kalau sekiranya bikin tol nggak perlu bongkar kuburan, udah aja dilewati. Nggak bisa Pak, kalau nggak bisa harus dibongkar karena keperluan, boleh. Tapi kalau tidak, nggak perlu memindahkan jenazah. Pak, abangnya di Purwodadi, bapaknya di Purwodadi, dia dimakamkan di Jakarta, bagaimana kalau dipindahkan sana? Kasihan, nggak ada gitu. Nggak boleh karena kasihan sendirian gitu. Atau begini, Pak, saya kalau ziarah itu repot Pak. Apa? Bapak saya kuburannya di Purwodadi, ibu saya di Solo, anak saya di Jakarta, daripada repot bagaimana kalau saya gali, saya pindahkan di satu tempat? Nggak boleh. Untuk kepentingan begitu tidak boleh. Ulang kono kumpul nek podo ape, pondok setiap malam Jumat kumpul di surga. Nah, jadi nggak perlu itu. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, saya kira cukup. Lain kali kita sambung lagi penelitian para ilmuwan yang menunjukkan kebenaran kitab suci Al-Quran. Satu tadi apa itu? Yang sudah saya sampaikan, penelitian dari hasil otopsi menghasilkan ternyata saraf yang bisa mendeteksi rasa sakit itu oleh Allah ditempatkan di kulit. Oleh karena itu, kalau orang sudah hangus kulitnya, disiksa di neraka nanti akan diganti kulit lainnya supaya bisa merasakan panas. Subhanallah, shadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ternyata dulu saya nggak masuk akal begitu. Orang di kulit itu diobong, dagingnya ya tetap lorong, balungnya tetap lorong gitu. Ternyata rasa sakit itu ditempatkan oleh Allah. Sarafnya yang bisa mendeteksi sakit itu ditempatkan di kulit. Sadaqallah. Sekian, apabila ada kekurangan minta maaf, mari kita berdoa. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diselamatkan Allah dalam keadaan hidup maupun nanti sudah meninggal dunia, tetap pada Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim alaihi ta'ala min sadatina syafi'ir rasul ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma bi barakatil fatihati wa 'azamatil masyamil masani. Sabbit aqdamana wa aqdama awlatina 'ala al-imani wal islam ala tariqatil sunnati wal jamaah. Allahumma salimna wa salim ajsadana wa salim arwahana warzuqna bi husnil khatimah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maaf, saya minta bantuan. Saya lupa bapaknya Pak Junaidi ini kan meninggal dunia dulu, belum sempat saya mintakan doa saudara-saudara, dan ada jamaah yang kemarin juga meninggal dunia, Mas Taufik yang rajin dulu di depan sini duduknya itu juga meninggal dunia. Iya, Pak Yaman yang biasa ngaji di sini dulu juga meninggal dunia, dan beberapa teman jamaah sini ada yang meninggal dunia, termasuk diantaranya Mas Taufik. Mari kita bacakan Fatihah, mudah-mudahan diterima amal kebaikannya, diampuni dosanya, dilapangkan kuburnya, surga tempatnya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu Allahumma waghsilhum bil ma'i was thalji wal baradi wa naqqihim minal khotoya kama yunqqa ath-thawbul abyadu minad danas. Allahumma wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'alil jannata mathwahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tutup acara pada kesempatan kali ini dengan bacaan untuk bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala